Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 2. Apakah kalian sudah siap? Menu materi untuk hari ini: 1. Tujuan pembelajaran. 2. Materi pembelajaran. 3. Latihan soal. 1. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada kali ini siswa diharapkan: 1. Dengan membaca teks bacaan, siswa mampu mencari informasi tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan. 2. Dengan memperhatikan gambar, siswa mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan. 3. Dengan mencermati teks bacaan, siswa mencari informasi tentang properti tari. 2. Materi pembelajaran. Ayo anak-anak, coba perhatikan gambar di samping. Ada susu, sayuran, buah-buahan, ayam, dan minuman soda. Kelompok makanan manakah yang akan kamu pilih dan mengapa? Sistem pencernaan pada belalang, manusia, dan sapi. Organ istimewa pada belalang ada 3. Yang pertama, tembolok, yaitu tempat penyimpanan makanan sementara. Kemudian, lambung pengunyah, yaitu tempat menghancurkan makanan menjadi bubur. Yang terakhir, lambung pencerna, yaitu tempat mencerna makanan dengan bantuan enzim. Selanjutnya, sistem pencernaan pada manusia. Organ istimewanya yaitu lambung. Lambung adalah tempat proses penghalusan makanan dengan bantuan enzim dan juga proses menghancurkan makanan menjadi bubur. Yang terakhir yaitu sistem pencernaan pada sapi. Organ istimewanya ada 4. Yang pertama, lambung besar, yaitu tempat penyimpanan makanan sementara. Yang kedua, lambung jala, yaitu tempat mencampur makanan. Yang ketiga, lambung kitab, yaitu tempat proses penghalusan makanan dengan enzim. Yang keempat, lambung masam, yaitu tempat membersihkan makanan. Apakah anak-anak sudah tahu bagaimana diare bisa terjadi dan apa yang menyebabkan diare? Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Faktor diare secara umum: diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum, penyebab diare antara lain: 1. Infeksi virus, yaitu penyebab diare pada anak yang paling sering. Yang kedua, infeksi bakteri dan parasit, yaitu
masuknya bakteri melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Yang ketiga, intoleransi makanan. Terjadi pada bagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu, sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Yang keempat, alergi makanan. Biasanya, reaksi negatif terhadap obat-obatan, banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik. Sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Yang kelima, penyakit usus, yaitu biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Yang keenam, gangguan usus fungsional atau stres. Anak-anak, coba perhatikan iklan-iklan ini. Ciri-ciri bahasa iklan. Di antaranya, 1. Menggunakan bahasa yang sopan, singkat, dan jelas. 2. Menggunakan bahasa yang menarik dan memikat. Ketiga, bahasa yang digunakan memiliki daya sugesti. Yang keempat, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 5. Isi iklan bersifat jujur dan objektif. Yang keenam, menggunakan kata konotasi positif. Untuk memberi daya tarik pada iklan media elektronik, banyak sekali kreativitas yang digunakan. Salah satunya adalah dengan menampilkan tari-tarian, termasuk tarian daerah. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi, dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk. Sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancat papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan. Keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Contoh properti tari seperti kipas, topeng, sampur atau selendang, tombak, payung, dan piring. Ketiga, latihan soal. Anak-anak, mari kita cermati bersama infografik tentang sistem pencernaan makanan pada belalang, manusia, dan sapi. Lalu, coba jawab beberapa pertanyaan berikut. Setelah mempelajari proses pencernaan makanan pada belalang, manusia, dan sapi, ayo anak-anak mengerjakan latihan soal berikut. Kemudian, tulis jawabanmu di buku kerjamu sendiri ya. Pernahkah kau mengalami sesak napas, sakit perut, atau diare? Apa yang terjadi waktu itu? Dan apa yang kamu rasakan waktu itu? Sakit adalah kondisi yang tidak menyenangkan. Pengetahuan tentang sistem pernapasan dan pencernaan sangat berguna bagi kita untuk melakukan cara menjaga organ pernapasan dan pencernaan agar tetap sehat. Ayo anak-anak, coba tuliskan
hal sederhana yang sudah kamu lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernafasan atau pencernaan. Kedua, apakah kamu melakukannya secara berkala atau sesekali saja? Tulislah jawabanmu di buku kerjamu sendiri ya. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.